Leo, Maya, Riko, dan Sita adalah 4 sekawan yang dikenal di SMA Bakti Jaya, bukan karena prestasi akademik mereka, melainkan karena hobi mereka menjelajahi tempat-tempat yang diklaim angker. Dengan kamera, senter, dan nyali yang bervariasi, mereka selalu mencari sensasi di balik setiap cerita seram yang beredar. Kali ini, target mereka adalah Aula Tua Sekolah, sebuah bangunan kolonial yang telah lama ditinggalkan dan diselimuti desas-desus mengerikan. Aula itu, dengan arsitektur kuno yang megah, namun kini lapuk, berdiri di pojok paling belakang kompleks sekolah, jauh dari keramaian gedung-gedung baru. Jendela-jendela kacanya yang tinggi dan berdebu seolah menatap kosong ke langit. Sementara cat dindingnya yang dulunya putih gading, kini mengelupas, menampilkan bercak-bercak lumut dan noda waktu. Tidak ada yang berani mendekat setelah senja. Guru-guru bahkan melarang keras siswa untuk bermain di area tersebut, bukan hanya karena alasan keamanan, tetapi juga karena bisikan-bisikan seram yang menyertainya. Desas-desus paling populer yang beredar di kalangan siswa adalah tentang Laras, seorang siswi berbakat di era 70-an yang menghilang secara misterius saat persiapan pentas seni di aula itu. Ada yang mengatakan Laras bunuh diri karena tekanan, sebagian lagi percaya ia diculik, tetapi versi yang paling menakutkan adalah bahwa arwahnya masih gentayangan. Beberapa siswa senior bahkan bersumpah pernah melihat bayangan samar seorang gadis menari sendirian di panggung saat malam tiba, diiringi melodi kotak musik yang entah dari mana asalnya. Aku tidak yakin ini ide bagus, Riko berbisik. Suaranya bergetar saat mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu gerbang sekolah ditutup oleh penjaga. Bagaimana kalau kita ketahuan? Atau lebih buruk, bagaimana kalau cerita Laras itu benar? Leo, yang paling berani di antara mereka, menyeringai. Justru itu tujuannya, Riko. Kita akan membuktikan apakah itu hanya cerita isapan jempol atau ada sesuatu yang nyata di sana. Lagi pula, kita sudah sampai sejauh ini. Maya, si otak kelompok, mengangguk setuju sambil memeriksa baterai senternya. Kalau ada misteri, pasti ada jawabannya. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Laras. Sita, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, memegang tas kecilnya yang berisi kristal, garam, dan sebuah alat perekam suara. Perasaanku tidak enak, tapi aku juga penasaran. Aku merasakan energi yang kuat di sekitar aula itu. Setelah memastikan penjaga sekolah telah kembali ke posnya, mereka berempat menyelinap melalui pagar belakang yang sedikit rusak, lalu berjalan mengendap-endap menuju aula tua. Udara malam terasa dingin, dan suara jangkrik seolah menjadi satu-satunya melodi di tengah keheningan mencekam. Pintu belakang aula, yang konon tidak pernah terkunci sepenuhnya, terbuka dengan derit pelan saat Leo mendorongnya. Bau apak dan bebu langsung menyergap indera penciuman mereka begitu mereka melangkah masuk. Senter Leo menyapu ruangan, menyoroti barisan kursi kayu yang berjejer tak beraturan. Sebagian terbalik, sebagian lagi ditumpuk di sudut. Tirai beludru panggung yang dulunya megah, kini robek di sana-sini, tergantung lesu seperti kain lap. Di langit-langit, jaring laba-laba raksasa terlihat seperti hiasan Halloween yang ditinggalkan. Astaga! Ini lebih seram dari yang kubayangkan. Riko berbisik, suaranya tercekat. Ia merapatkan diri ke Leo. Tenanglah, Riko. Ini hanya debu dan properti tua. Leo berusaha menenangkan, meskipun jantungnya sendiri berdetak lebih cepat. Mereka mulai menjelajahi bagian penonton. Langkah kaki mereka memecah keheningan, menciptakan gema yang menakutkan. Debu tebal di lantai menyimpan jejak kaki mereka yang baru. Tiba-tiba, dari arah panggung, terdengar suara derit pelan, seolah ada seseorang yang menggeser sebuah kursi. Mereka semua terdiam, senter-senter mereka serentak menyorot ke panggung. Tidak ada apa-apa. Angin? Tanya Maya, mencoba bersikap logis, meskipun ia tahu tidak ada jendela yang terbuka di sisi panggung. Sita menggeleng. Bukan angin, aku merasakannya. Ada sesuatu di sini. Mereka memberanikan diri naik ke panggung. Lantai kayu berderak di setiap langkah. Di atas panggung,
Debu tampak lebih tebal, seolah tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. Namun, di tengah-tengah lapisan debu itu, terlihat samar-samar bekas jejak kaki kecil, seperti jejak kaki seorang gadis, mengarah ke balik tirai panggung. Itu bukan jejak kaki kita, Maya berbisik, menunjuk ke jejak tersebut. Leo mengikuti jejak itu, memimpin mereka ke belakang tirai yang gelap. Area belakang panggung jauh lebih sempit dan pengap, penuh dengan tumpukan properti bekas pentas seni, topeng-topeng usang, kostum-kostum robek, dan alat musik yang rusak. Di pojok yang paling gelap, terselip di antara tumpukan kain tua, Maya menemukan sebuah kotak musik kayu yang sudah rusak. Penutupnya terbuka. Ukirannya yang halus kini tertutup debu, dan engselnya berkarat. Ini kotak musik yang ada di cerita Laras, kan? Sita bertanya, suaranya bergetar saat ia mendekat. Ia menyentuh kotak itu dengan hati-hati. Saat jarinya menyentuh permukaan kayu, kotak itu berderak pelan, seolah mencoba memainkan melodi yang terputus, hanya menghasilkan suara gemertak yang menyeramkan. Riko tiba-tiba menjerit kecil saat sebuah topeng badut tua yang tergantung di dinding jatuh ke lantai, menimbulkan suara debam yang memekakkan telinga. Mereka semua terlonjak. Jantung mereka berdegup kencang. Oke, ini mulai tidak lucu. Riko terengah-engah. Lihat ini. Maya berseru. Suaranya sedikit gemetar, namun matanya memancarkan kegembiraan bercampur ketakutan. Ia baru saja menemukan sebuah buku harian lusuh terjepit di bawah tumpukan kostum. Sampulnya terbuat dari kulit imitasi yang mengelupas, dan di bagian depannya tertulis nama Laras dengan tulisan tangan yang anggun. Mereka berkumpul melingkari Maya. Senter-senter mereka menyorot ke buku harian itu. Maya membuka halaman pertama. Isinya ditulis dengan rapi, namun beberapa tulisan terlihat tergesa-gesa dan berantakan. Ini benar-benar buku harian Laras. Leo berbisik takjub. Maya mulai membaca beberapa bagian, suaranya pelan dan bergetar. Tanggal 12 Oktober 1978. Latihan hari ini sangat melelahkan. Aku ingin tampil sempurna untuk pentas seni nanti. Tapi Dewi, dia selalu saja mencoba menjatuhkanku. Dia bilang aku tidak pantas mendapatkan peran utama. Mereka membaca lebih lanjut. Buku harian itu mengungkapkan tekanan luar biasa yang dialami Laras, persaingan sengit dengan siswi lain bernama Dewi, dan sebuah rahasia yang ia temukan. Laras menemukan tentang kecurangan besar dalam kompetisi seni yang melibatkan Dewi dan seorang guru seni bernama Pak Hadi. Laras menemukan bukti bahwa Pak Hadi membantu Dewi memenangkan kompetisi sebelumnya dengan memberikan bocoran materi. Saat Maya membaca bagian itu, suhu di aula tiba-tiba turun drastis. Embun napas terlihat jelas di udara. Sebuah bayangan melintas cepat di salah satu balkon atas. Terlalu cepat untuk diidentifikasi, namun cukup jelas untuk membuat Riko menjerit tertahan. Lalu, suara bisikan lirih terdengar, seolah memanggil nama Laras dengan nada memelas. Dia ingin kita tahu. Sita berbisik, matanya terpejam. Dia ingin kebenaran terungkap. Maya melanjutkan membaca, tangannya gemetar. Tanggal 25 Oktober 1978. Aku sudah punya bukti. Aku akan mengungkapkannya besok. Dewi dan Pak Hadi tidak bisa lolos begitu saja. Aku akan memberitahu kepala sekolah. Keadilan harus ditegakkan. Itu adalah entry terakhir di buku harian itu. Ada beberapa halaman kosong setelahnya, lalu coretan-coretan yang tidak jelas, seolah ditulis tergesa-gesa atau dalam keadaan panik, diakhiri dengan noda kecoklatan yang sudah mengering, mirip darah. Jadi, Laras tidak bunuh diri, Leo menyimpulkan, suaranya dipenuhi amarah. Dia dibungkam. Tiba-tiba, lampu panggung tua di atas mereka berkedip-kedip dengan gila, lalu menyala terang. Cahaya yang berkedip-kedip itu menciptakan efek stroboskopik yang mengerikan, membuat bayangan mereka menari-nari di dinding. Di tengah panggung,
Di bawah sorotan lampu yang tak stabil, sebuah sosok bayangan perempuan muncul. Sosok itu tampak transparan, namun bentuknya jelas. Seorang gadis muda dengan gaun putih yang lusuh. Ia mulai menari dengan gerakan patah tampah, seolah sedang melakukan tarian terakhirnya, penuh dengan kesedihan dan kemarahan yang membara. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet samar, namun aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk mereka merinding. Kotak musik yang mereka temukan tadi, yang rusak itu, kini mulai memainkan melodi seram dengan sendirinya. Nada-nada yang terputus-putus dan melengking mengiringi tarian horor sang gadis. Sosok itu berhenti menari, lalu perlahan menunjuk ke arah mereka. Kemudian ke arah sebuah lemari kayu tua yang besar di belakang panggung, yang selama ini mereka kira hanya properti biasa. Angin dingin berhembus kencang di dalam aula, menerbangkan debu dan membuat tirai-tirai robek berkibar. Rico menjerit keras, panik. Mereka merasakan sentuhan dingin di leher mereka, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuh. Sosok Laras perlahan mendekat. Langkahnya tak bersuara. Matanya yang tak terlihat seolah menatap lurus ke arah mereka. Dia ingin kita melihat sesuatu di lemari itu. Sita berteriak. Matanya terpejam erat, namun jarinya menunjuk ke lemari yang sama. Leo meskipun ketakutan, memberanikan diri. Ia tahu mereka tidak bisa lari sebelum kebenaran terungkap. Dengan langkah gemetar, ia mendekati lemari tua itu. Engselnya berderit protes saat ia membukanya. Di dalamnya, di antara tumpukan arsip sekolah yang sudah usang dan properti pementasan yang rusak, Leo menemukan sebuah map tua. Di dalamnya, ada laporan polisi yang sangat singkat tentang kecelakaan Laras yang menyimpulkan kematiannya sebagai bunuh diri karena tekanan akademik. Namun, di balik laporan itu, terselip sebuah amplop tersembunyi. Isinya adalah surat pengunduran diri Pak Hadi yang mendadak, tertanggal sehari setelah hilangnya Laras, dengan alasan masalah pribadi. Dan di bawahnya, ada beberapa surat ancaman dari keluarga Laras yang tidak puas dengan penyelidikan polisi, menuntut keadilan, dan menuduh ada yang disembunyikan. Ada juga sebuah foto lama, buram, yang menunjukkan Dewi tersenyum lebar sambil memegang piala di samping Pak Hadi. Di belakang mereka samar-samar terlihat Laras, menatap dengan ekspresi sedih dan marah. Saat Leo memegang arsip itu, sosok Laras di panggung berhenti bergerak. Bayangannya tampak lebih jelas, menatap mereka dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Seolah beban berat yang telah dipikulnya selama puluhan tahun, kini terangkat. Perlahan, sosok itu memudar, menjadi partikel cahaya yang menghilang ke udara, bersamaan dengan padamnya lampu panggung, dan berhentinya melodi menyeramkan dari kotak musik. Keheningan kembali menyelimuti aula. Kali ini bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang syarat makna. Mereka berempat berdiri terpaku, napas terengah-engah, jantung mereka masih berdebar kencang. Mereka telah menemukan kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun. Mereka berlari keluar aula, napas terengah-engah, adrenalin memompa di setiap nadi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka akan membawa bukti ini ke kepala sekolah atau bahkan ke media jika perlu. Beban Laras kini ada di pundak mereka, dan mereka bertekad untuk tidak mengecewakannya. Aula tua itu mungkin masih menyimpan banyak cerita, tapi setidaknya satu kebenaran telah terungkap. Mereka berjanji untuk tidak pernah melupakan Laras dan apa yang terjadi padanya, memastikan bahwa arwahnya akhirnya menemukan kedamaian. Aula itu kini terasa sedikit berbeda, tidak lagi hanya angker, tetapi juga saksi bisu sebuah keadilan yang tertunda yang akhirnya menemukan jalannya.